Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Anil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pembahasan modul 2. Saya berasal dari Sistem Basis Data kelas B. Pokok pembahasan di sini yaitu pertama, identifikasi entity dan atribut. Kedua, identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Ketiga, atribut yang tidak termasuk entity. 4. Penentuan primary UID dan secondary UID. Kelima, relationship antar entity. Studi kasus yang pertama adalah peminjaman peralatan dalam lab di Fasilkom. Oke, pertama diawali dengan identifikasi entity dan atribut. Yang terdapat 8 entity di dalam peminjaman lab di Fasilkom ini. Yang pertama yaitu lab. Nah, kenapa kok lab ini bisa masuk? Jadi kita bisa tahu lab mana yang barangnya akan dipinjam oleh sang peminjam tersebut. Nah, di dalam atributnya, di dalam lab itu terdapat 2 atribut, yaitu ID dan nama. Nah, selanjutnya itu kepala lab. Nah, kepala lab ini sebagai pengawas barang itu dipinjam oleh siapa, dan di dalamnya terdapat atribut ID dan nama. Yang selanjutnya yaitu barang. Nah, kita ini harus tahu barang apa saja yang dipinjam oleh peminjam nantinya, dan di dalam entity barang tersebut terdapat tiga macam atribut. Yang pertama nomor seri, jenis barang, dan deskripsi barang. Nah, deskripsi barang ini mengenai apa sih barang itu yang dipinjam. Yang keempat yaitu UKM. Nah, UKM sendiri sebagai peminjam dari barang tersebut pastinya memiliki 3 atribut yaitu ID UKM, nama dari UKM itu, dan deskripsi. Selanjutnya yaitu kegiatan. Nah, untuk dalam peminjaman barang di lab tersebut pastinya ada tujuannya yaitu kegiatan dari UKM tersebut. Nah, kegiatannya memiliki 3 atribut yaitu ID, tanggal kegiatannya, dan nama kegiatannya. Selanjutnya nomor 6, peminjaman. Nah, dalam peminjaman kan kita harus tahu data-data yang di dalam peminjaman tersebut. Nah, di dalam peminjaman tersebut memiliki data seperti ID peminjaman, ID barang, dan tanggal peminjaman barang, dan tanggal pengembalian barang tersebut. Nah, yang ketujuh ini panitia UKM. Panitia UKM sebagai peminjam barang dari lab Fasilkom tadi harus dalam entity panitia UKM tersebut memiliki atribut nama dan NIM. Selanjutnya ada asisten, di mana asisten yang membantu dalam pengawasan kepala lab juga memiliki atribut yaitu nama dan NIM. Nah, di dalam studi kasus peminjaman barang di lab Fasilkom terdapat multiple atribut dan redundan. Yang saya temukan adalah jenis barang. Nah, kenapa jenis barang ini harus dimasukkan ke dalam multi value? Karena harus dimasukkan ke entity-nya tersendiri. Karena apabila jenis barang ini tidak dimasukkan ke entity-nya sendiri, bisa mengakibatkan terjadinya redundan. Dan jenis barang memiliki 2 atribut, yaitu ID jenis barang dan nama jenis barang. Selanjutnya itu atribut yang tidak bisa masuk ke entity, yaitu deskripsi barang. Nah, mengenai deskripsi barang ini, pastinya kan tidak hanya barang yang dipinjam dalam lab itu tidak mungkin kan, cuma dipinjam satu, juga ada kemungkinan bahwa barang yang dipinjam itu lebih dari satu. Maka oleh itu, atribut entity deskripsi barang ini tidak bisa dimasukkan ke atribut, jadinya bisa mengakibatkan multi value atau redundant itu tadi. Nah, penentuan primary UID dan secondary UID. Nah, di dalam lab sendiri terdapat ID dan nama, dan ID termasuk dalam keterangan primary dan secondary. ID termasuk ke primary dan nama ke secondary. Dalam entity kepala lab, ID sebagai primary, nama sebagai secondary. Dalam entity barang, nomor seri sebagai primary. Dan entity peminjaman, ID peminjaman sebagai primary. Dalam entity panitia, NIM sebagai primary, nama sebagai secondary. Dalam entity asisten, NIM sebagai primary, nama sebagai secondary. Dalam entity UKM, ID sebagai primary, nama sebagai secondary. Kegiatan
Dalam entity kegiatan, ID sebagai primary, nama sebagai secondary. Jenis barang yaitu ID dan nama, ID termasuk dalam primary dan nama sebagai secondary. Nah, di sini juga terdapat artificial dan natural, di mana artificial ini merupakan sebuah primary UID, di mana kita mengambil primary-nya itu tidak berdasarkan dari atributnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu relationship antar entity, di mana pastinya dalam entity-entity ini memiliki hubungan dengan entity lainnya. Seperti dalam lab memiliki hubungan dengan kepala lab, barang, peminjaman, asisten. Selanjutnya kepala lab yang pastinya berhubungan dengan asisten. Selanjutnya barang, di mana barang tersebut pastinya berhubungan dengan entity peminjaman dan entity jenis barang. Selanjutnya yaitu entity UKM, di mana entity UKM pastinya berhubungan dengan kegiatan dari UKM itu dan panitia dari UKM tersebut. Selanjutnya yaitu entity peminjaman. Nah, entity peminjaman pastinya berhubungan dengan panitia UKM dan asisten. Selanjutnya yaitu studi kasus 2, bengkel. Sama seperti tadi, diawali dengan identifikasi entity dan atribut. Entity dari bengkel ada 6. Entity pertama yaitu barang. Barang di sini adalah data-data barang dari bengkel tersebut yang dimana akan dijual kepada pembeli nantinya. Nah, di dalam entity barang ini terdapat 4 macam atribut. Yang pertama kode part, harga, jenis barang, dan deskripsi. Deskripsi sendiri adalah mengenai baik itu fungsi barang ataupun tujuan dari barang tersebut. Kedua yaitu penjualan. Entity penjualan ini pastinya sangat penting dalam penyimpanan data-datanya, yang dimana atributnya yaitu nomor faktur, tanggal penjualan, dan deskripsi. Yang ketiga yaitu bengkel. Kenapa bengkel ini termasuk dalam entity? Karena pastinya dalam pemrosesan antara jual beli dengan penyedia bengkel ini dan pembeli nantinya pastinya harus mengetahui bengkel apa, baik itu, maka dari itu atributnya ada ID, nama dari bengkel tersebut dan deskripsi dari bengkel itu. Selanjutnya mekanik. Nah, mekanik ini merupakan yang memberikan jasa langsung kepada pembeli, di mana dalam atributnya terdapat ID dan nama. Selanjutnya, entity pembeli. Nah, entity pembeli ini juga sangat penting, di mana pembeli memiliki dimasukkan ke dalam datanya dalam entity ini dan memiliki atribut ID, nama, dan deskripsi. Yang terakhir yaitu kasir. Kasir sebagai entity berguna untuk dalam menyimpan data mengenai kapan pembeli itu membayarkannya dan dalam atributnya yaitu terdapat ID dan nama. Multivalue, atribut, dan redundan. Dalam studi kasus bengkel ini, saya menemukan entity multivalue yaitu jenis barang. Sama seperti tadi, jenis barang harus dimasukkan ke entity-nya sendiri agar tidak terjadinya redundan. Selanjutnya, atribut yang tidak bisa masuk entity. Nah, sama seperti studi kasus yang pertama, deskripsi penjualan, di mana penjualannya yaitu yang memungkinkan satu barang terjualnya lebih dari satu barang, yang dimana tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam entity, dan apabila dimasukkan bisa mengakibatkan multivalue dan redundan itu tadi. Selanjutnya yaitu penentuan primary UID dan secondary UID. Yang pertama yaitu dari entity barang, yaitu kode parts, jenis keterangannya yaitu primary natural. Entity kedua yaitu penjualan, ada ID dan nama, di mana ID sebagai primary, nama sebagai secondary. Yang ketiga yaitu barang, daftarnya yaitu nomor seri, jenis keterangannya yaitu primary natural. Entity selanjutnya yaitu mekanik, yaitu ID memiliki primary natural. Entity selanjutnya yaitu pembeli, terdapat NIK dan nama, jenis keterangan primary, dan nama secondary. Selanjutnya entity jenis barang, terdapat 2 daftar yaitu ID dan nama, ID sebagai primary, nama sebagai secondary. Selanjutnya kasir, ID dan nama, ID sebagai primary, dan nama sebagai secondary.
relationship antara entity. Sama seperti tadi, setiap entity pasti ada entity yang berhubungan dengan entity yang lainnya. Yang pertama yaitu entity barang. Entity barang berhubungan dengan penjualan, bengkel, dan jenis barang. Entity penjualan berhubungan dengan bengkel dan pembeli dan kasir. Di mana penjualan pastinya pada proses penjualan terdapat kasir yang di mana kasir berhubungan langsung dengan proses penerimaan dana dari pembeli tadi. Selanjutnya yaitu bengkel berhubungan dengan entity mekanik dan kasir. Selanjutnya yaitu mekanik berhubungan dengan entity kasir. Selanjutnya entity pembeli berhubungan dengan kasir. Sekian dari pembahasan saya mengenai modul 2 ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.